antar manusia, baik secara verbal maupun non-verbal. Kita memberikan makna kepada kata-kata ataupun tindakan melalui tindakan dan aksi yang terjadi. Akibatnya kita dapat memahami suatu peristiwa dengan cara tertentu, eh, percakapan interpersonal yang saling berkaitan, merupakan suatu yang berkaitan merupakan dasar dari pembentukan masyarakat. Jadi untuk dikonfirmasi bahwasannya di lapangan para pendatang ini menafsirkan bagaimana dalam berinteraksi itu mereka melihat gestur, gerak tubuh, intonasi bahasa, dan juga proses pemaknaan simbol adat yang ada di Kabupaten Kumuko. Seperti halnya bagaimana mereka diposisikan tempat duduk orang adat yang berstatus kepala kaum, BMA ataupun pegawai syara. Pegawai syara itu ditempatkan di posisi tikar putih yang terbuat dari pandan ya. Dan juga kepala BMA itu diposisikan duduk berhadapan dengan Sri Cerano. Untuk kesimpulannya bahwasanya eh, di masyarakat pendatang yang ada di Kabupaten Pumuko it- itu mereka melalui empat fase adaptasi, dan juga mereka diharuskan mengikuti aturan lokal yaitu masuk kaum, dan juga masuk kaum di Kabupaten Pumuko itu berbeda masing-masing kelompok kaumnya. Terus kita telisik di penyebab pendatang masuk kaum tadi adanya kecakapan dan juga pergaulan sosial, dan juga berkurangnya motivasi masyarakat menjadi pengurus dikarenakan faktor kesehatan dan pekerjaan, opsi berbagi tugas, dan kurangnya regenerasi. Hambatan yaitu hambatan bahasa, tata petitih, dan pemahaman nilai budaya. Eh, Pendatang menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik. Hal ini dibuktikan dengan pengaruh mereka di dalam kaum. Karena menjadi pengurus kaum itu suatu prestise yang tinggi dan terhormat. Mereka juga sudah mengalami tahap eh, akhir dari fase adaptasi. Dan juga di fase yang terakhir ini mereka sudah dipercaya menjadi pengurus kaum oleh masyarakat lokal. Eh, untuk saran itu yang pertama kepada pengurus kaum yang ada di Kabupaten Mungko agar tetap terus konsisten terhadap adat istiadat budaya yang ada di Kabupaten Mungko. Yang kedua, untuk para pembaca yang minat melakukan penelitian serupa pada kajian komunikasi antar budaya pada pengurus kaum di Kabupaten Mungko hendaknya mampu mengembangkan penelitian ini lebih lanjut lagi. Yang ketiga, kepada pembaca yang berminat melakukan penelitian serupa yang disarankan untuk meneliti tentang peran pendatang dalam mempertahankan nilai-nilai adat budaya yang ada di Kabupaten Mungko. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan di dalam presentasi hasil tesis kami yang setelah kami susun berkat bimbingan daripada Dr. Gusti Pinanti dan juga Bapak Dr. Danul Hadi Persada. Kami ucapkan terima kasih. Kami membutuhkan masukan untuk bagaimana karya yang sederhana ini menjadi lebih baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk sementara kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, kalau saya beri kesempatan dulu pada Bu Neneng Semalina. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Lutfi. Kemudian Mas Fadil, selamat ya sudah ada di tahap ini. Sudah ya dari tesis ini saya rasa ini much better ya. Itu lebih baik daripada hafalan yang um, khas banget. Kita nggak tahu gunanya lain karena saya selalu langsung jadi bagus secara sistematika juga proses ceritanya jadi report ya di seperti itu.
Jadi saya rasa udah terlalu banyak hal yang apa yang ingin saya sampaikan. Dan itu kan udah banyak sekali yang disampaikan di sini kemarin. Cuma mungkin yang ingin saya tanyakan nih, selama sudah menulis banyak pendekatan ya, ini kan etnografi. Apa yang serius tahu tentang pendekatan etnografi? Tidak, jadi ditemukan secara etnografi. Pendekatan etnografi ini tujuannya untuk menggambarkan secara deskriptif bagaimana orang berperilaku di dalam kehidupan di masyarakat yang secara detail gitu. Secara detail. Oke. Luar atau hasil dari pendekatan etnografi punya karakteristik nggak yang membedakan dengan pendekatan yang lain? Eh, Apa bedanya? Kalau kita lihat di sini kan Bu, ini kan tentang lebih kepada temanya tentang kebudayaan. Jadi kita lihat itu bagaimana eh, pendekatan eh, etnografi ini bisa menggambarkan secara luas, secara terperinci eh, permasalahan-permasalahan yang kita angkat dalam sebuah karya tulis ini. Kalau tadi yang Ya, ya gambaran di mana? Tapi biasanya outcome-nya biasanya adalah pola komunikasi. Oke. Eh, oke, gambar alur penelitian ini lebih 300 masih. Gambaran tentang alur penelitian ini bagaimana? Dimulai sampai dengan berakhir bagaimana? prosesnya begitu. Baik, pertama kalau kita cerita alur yang kami lakukan sebagai peneliti ketika ke lapangan, nama kita menyiapkan dulu yang namanya penelusuran untuk wawancara dari para informan yang kita ketahui para informan ini adalah i- Bisa lihat di bagian yang ini bagaimana bisa diceritakan alur ini terjadi? Kalau di dalam yang dibuat. Jadi kita ini di kerangka pemikiran yaitu kita melihat bagaimana eh, masyarakat pendatang yang ada di Kabupaten Bungko dengan latar belakang background budaya yang berbeda dengan kultur ya masyarakat Bungko maksudnya.
Nah, Ya, jadi sebagai masyarakat masyarakat yang harus dengan baik. Ini siap. oke. Seperti yang tunggu. Terus mereka berinteraksi dengan masyarakat lokal tadi, maka terjadilah di situ namanya interaksi sosial. Interaksi sosial, baik itu di dalam proses kerjasama dan juga yang lainnya, maka terjadi sebagai hubungan timbal balik. Dan juga proses adaptasi yang baik ini akan sebagai upaya terciptanya integrasi sosial di tengah masyarakat. Interaksi sosial antara masyarakat pendatang dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkulu. Faktor-faktor yang digunakan di COVID itu dalam alur berpikir ini tentang adaptasi komunikasi antar budaya. Ini di proses interaksi ini, Bu. Tentang Ya, itu di proses interaksi ini, Bu. Titik interaksi, Bu. Sekarang sudah jadi tesis, Bu. nanti Di, dan bagaimana integrasi dan tadi di proses interaksi. Jawaban sekali lagi. balik menggantung ya Ya, proses ini ya, Bu. di nggak ada fungsi kalau sekarang di sini. Kalau sekarang alur sudah berakhir, aku kan bersesuaian dengan apa yang sudah digambarkan di sini, konfigurasi ini, apakah fungsi dalam konfigurasi ini, atau menemukan bentuk yang lain. Di dalam konfigurasi yang saya gambarkan di dalam tulisan ini, Bu, artinya ada di situ kan proses pertemuan antara masyarakat lokal dan pendatang itu kan ada yang namanya proses interaksi. Setelah adanya proses interaksi itu, maka muncullah namanya fase-fase adaptasi tadi, Bu. Ya, saya jelas. Oke, maka sudah. Kemudian dari hasil tadi dasarnya sih ada hasil berupa tahapan-tahapan itu yang ada rinciannya tuh masalah ada gini pada honeymoon tadi ada rincian ya. Oh, Ada juga poin-poinnya poin-poin hasil dari penelitian. Hmm. Nah, hmm. Pak, tadi ada yang 5 tahun di Mas. Hasil dua, hasil 5 tahun lagi. Nah, oh ini manfaat sebagian yang DWI. Jadi baiknya poin-poin ini itu muncul dalam bagian hasil penelitian. Ini tuh jadi tidak sekedar kosong nih di akhir ini di bagian yang pemikiran ini artinya dalam interaksi tersebut menghasilkan fase-fase di dalamnya. Ya begitu kan? Ya, Bu. Ada fase honeymoon, fase lebih tadi adaptasi, fase readjustment dan seterusnya. Ini poin-poin ini untuk gitu ya. Kalau dibuat aja, biar kita itu selain penjelasan detailnya dan sebagai menghasilkan di akhir itu kita dapat gambaran bahwa oke alurnya ini mulai dari adanya apa klasifikasi antar
klasifikasi di masyarakat Kabupaten Bogor, yaitu klasifikasi penciptaan data dan user lokal yang kemudian menghasilkan proses interaksi sosial. Bentuk interaksi sosialnya seperti ini, gitu. Ada hasil-hasilnya. Ya, jadi terkonfigurasikan semua hasil penelitian ini secara narasi dan juga secara alur. Gitu ya. Jadi ada bentuk yang detailnya, ada bentuk yang ringkas gitu. Ini akan memberikan gambaran supaya kita tidak usah inilah ya taraf S2 mungkin tidak satu model tapi ini sebenarnya berupa dengan dari atau gambaran dari hasil yang sudah dilakukan, sudah dinarasikan, lalu kemudian dikonfigurasikan. Itu akan semakin melengkapi gambaran dari hasil penelitian ini, baik secara narasi dan juga secara visual. Ya, itu rasanya dihapus. Kemudian, tapi mungkin gagasannya belum bisa dipahami ya, sesungguhnya ya. Nah, orang begitu karena bagian pemikiran ini bisa digunakan untuk apa? Ini sudah menjadi hasil penelitian sebagai gantinya sudah bisa alur berpikir dari mulai sampai dengan hasilnya bisa seperti baik selain itu di beberapa teknis penulisan address ya nanti tolong cek lagi termasuk nih bagaimana presentasi kemudian juga penurunan halaman bagaimana mengutip referensi seperti di halaman 18 itu ada mungkin format biologi. Nah, ini kan yang diambil di mana? 15 Mungkin ada tuh nomor mengambil yang diambil kan uang sedang dan info lainnya ada yang misalnya apa sedikit cara estetika dan juga bahasa dan juga faktor apa kaidah pengusaha lainnya itu tidak diinformasikan masuk akronim dari BMA misalnya ini BMA ini apa gitu. BMA itu apa? Badan Musyawarah Adat. Badan Musyawarah Adat. Ini kan kalau memang sebelumnya belum dijelaskan, kalau dijelaskan dulu, jelaskan baru disingkat dan penggunaan singkatan baru mungkin diterapkan kembangnya. Kemudian penulisan kedua nih dalam kaidah bahasa Indonesia pra non awalan seperti pra non dimaksud antar itu tidak dipenggal dengan spasi tapi penulisan ini bukan ya tapi sayang kalau dilihat sama orang luar kan di repository ini biar bagus cara bahasa antar budaya itu selalu ditulis menyatu ya tidak dipisah. Kemudian hal-hal lain secara teknis juga terus tiba-tiba di halaman 105 itu ada beberapa poin penulisannya italik semua Tuhan tidak bukan bisa sini gitu ya. Nah, ini paling ada beberapa hal ya video-video video memang ini ada video seperti apa kami memang meskipun dengan sampai panjang seperti 20 juta apa ini kalau lama-lama pun ada tahu ini coba begini deh aku harus yang kalau video atau istilahnya dalam bahasa Inggris seperti itu kayak yang lain ya dan sebenarnya kalau saya sih di pemetaan hasil penelitian ini ya di akhir bagian terus lain-lain seperti lampiran itu juga dilakukan saya rasa ini halaman kita tinggi harus pakai fitur dengan bisa halaman itu jadi biar kalau itu lanjut
Tuh dipindah di wordnya kemarin tuh. Yang di fotokopi itu pindah. Iya. Iya, jangan buat lagi. Ya. Dan settingan yang kuat yang beda. Bisa Hmm. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Sadi. Silakan. Baik. Di das Texas. Because yeah, in das Mas values. Bakal dong please. Pada itu. Baik, jadi langsung ya. Siapa? Menurut Pak Radius, rumusan masalah Pak Radius ini sudah terjawab semua belum? Sudah berapa masalah? Ada dua, Pak. Sudah dua. Sudah terjawab belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Dalam rangka menjawab rumusan masalah nomor satu dan nomor dua, Pak Radius kan menggunakan pendekatan post studi etnografi. Iya. Nah, bagaimana secara teknis Pak Radius menjawab rumusan masalah nomor satu itu dengan menggunakan pendekatan studi etnografi. Coba bisa disampaikan ya? Studi etnografi itu seperti apa, lalu bagaimana studi etnografi ini digunakan oleh Pak Radius untuk menjawab hal itu dan itu. Baik, Pak. Tadi bersama dengan pertanyaan yang disampaikan oleh yang sebelumnya. Oh, udah Ya, oh gitu ya. Buat ya. ya ini maaf ya. Halo, Nana. Dan Ya. ah, Jadi ini kan berhubungan dengan penelitian yang berkaitan dengan komunikasi antar budaya. Jadi pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi etnografi. Jadi ini bermaksud dan bertujuan untuk eh, eh, bagaimana menggambarkan peristiwa yang ada di Jepang itu secara detail dan secara spesifik. Jadi itu aja. Kalau seandainya studi studi etnografinya dirubah jadi studi kasus pada masyarakat Jawa Barat dan Bima, kira-kira hasil penelitian ini akan Pak Radius sajikan dengan deskripsi narasi yang sama enggak? tidak, Pak. Ini kan penggambarannya lebih secara deskriptif, Pak. Nah, studi kasus ya kalau dia bunyinya studi kasus. Ini kan karena dia studi, tapi kan nah itu seperti Pak Radius gambarkan. Siapa? Nah, lalu kalau sebenarnya bukan studi etnografi, kira-kira dia studi kasus, akankah hasil penelitiannya itu juga sama seperti ini? Nah, agar dia tidak sama, maka harus ada yang ditonjolkan bahwa studi etnografi itu berhubungan dengan apa? Gitu loh. Pengetahuan Pak Radis, studi etnografi itu yang jadi highlightnya masalah apa sih? eh, tentang kebudayaan. Apa yang Pak Radis tahu tentang kebudayaan studi etnografi?
Jadi di dalam studi etnografi itu dijelaskan bahwa untuk menggambarkan suatu peristiwa yang secara deskriptif yang berkaitan dengan nilai budaya ataupun juga istiadat yang ada di suatu masyarakat, eh, ini bisa kita pakai pendekatan studi etnografi dan supaya penggambaran itu lebih secara deskriptif dan secara spesifik, Pak. Oke. Dalam tinjauan wisata dan metode ini motif etnografi kayaknya penting banget. Hmm. Yang berkaitan wah penjelas etnografi gitu. Etnografi itu kan satu konsep teori sekaligus metodologis ya. Gitu. Ada teori yang teori sejarah, ya. Ada teori yang disikapi dengan akal metodologis gitu. Ya. Ya, itu pendekatan juga. Misalnya teori semiotika Langlate ya, selain teori dia juga dilengkapi dengan ini Pendekatan. langkah metodologis. Nah, etnografi ini juga gitu, dia konsep teoritis tapi dia juga dilengkapi dengan langkah-langkah pendekatan Pendekatan. teknis. Misalnya makanya dia mengacu ke etnografinya siapa, seperti gitu. Ada mana dia pernah baca. Jadi sehingga studi etnografi itu bukan sekedar pemanis gitu loh. Tapi memang sudah ada dasar pertanggungjawabannya dari sekian banyak studi etnografi yang pernah Pak Radius baca, referensinya dari mana? Pernah nggak? Di etnografi. Sehingga frame berpikirnya ketika nulis tesisnya etnografi itu bukan sekedar pelengkap karena ingin melihat adaptasi yang terjadi, tapi betul-betul dipertanggungjawabkan sebagai satu bentuk pendekatan untuk meneliti, gitu kan? Dan etnografi siapa? Hayes ya, yang komunikasi. ya, etnografi komunikasi, gitu kan? Dia mengidentifikasi bagaimana kemudian praktek-praktek ini gitu. Nah ini etnografi dalam konteks apa? Makanya dia antropologi kan, secara jenisnya komunikasi antar budaya. Ya, jadi ada pertanggungjawaban rasional ketika Pak Adius menggunakan terminologi studi etnografi. Dalam konteks apa studi etnografi itu? Ya, Ya, Pak. setelah Pak Radius, nah itu akan menjadikan studi etnografi itu sebagai pelengkap saja, gitu kan? Ya, teori yang dipakainya apa teori? Teori Interaksi simbolik. interaksi simbolik. Terus yang itu untuk yang pertanyaan yang kedua Oke. Itu tentang apa pertanyaan yang kedua? tentang interaksi sosial Interaksi sosial. Oke. pendatang. Bagaimana Pak Radius bisa nggak membedakan bagaimana interaksi sosial dengan komunikasi?
ini Pak, saling berhubungan ini Pak. Artinya setiap interaksi itu Pak pasti butuh yang namanya komunikasi Pak. Setiap komunikasi. Untuk setiap eh, Apa? jadi Setiap komunikasi. Kalau emang ini kalau kita lihat itu hubungan timbal balik. Artinya Pak, kalau ada proses interaksi pasti di situ ada komunikasi. Hmm. Setiap ada komunikasi pasti ada interaksi Pak. setiap komunikasi pasti ada Interaksi. interaksi. Iya, karena kan di dalam proses komunikasi itu kan ada proses penyampaian pesan, Pak. Jadi untuk itu ini saling berhubungan erat antara komunikasi dan interaksi. Seperti itu. Oke. Sudah. Wih, ayo. Ya, kayak cukup penting. Selanjutnya Pak Datu masih ada di Ya, nah Bu Gusti, makasih Bu Gusti. mana? Pak Danu, Hadir, silakan Pak Danu Seto. ya makasih. Oke, makasih Bu Gusti sebelumnya. Mohon maaf nggak bisa hadir Bu Dr. Gusti Rinaldi, Pak Dr. Mas Agus dan Bu Dr. Neneng C. Marlina dan kepada Mas Radius. Jadi saya membersamainya lewat hibrid ya Mas ya, lewat Zoom. Ya Itu Pak. karena mendadak saja sebenarnya. Eh, Tadi aku mendengarkan dari Bu Neneng sama Pak Mas Agus. Jadi Bu Neneng tadi dia lebih bagaimana melihat prosesnya ada tadi ya karena keragaman dan Pak Mas Agus tadi dia di studi kasus kenapa enggak studi kasus kemudian bagaimana perbedaan interaksi simbolik dan interaksi sosial kan interaksi komunikasi. Nah mungkin bagian saya ini aja Mas Radi satu saja dalam fase yang Mas pakai itu dalam teori apa tuh Mas ya yang rejection fase ada empat fase ya. Ya Pak. Nah itu berdasarkan pendapat apa tuh Mas proses seperti apa yang muncul di sana? Apakah hanya untuk masyarakat, eh, sorry, Muko-Muko saja, atau Jawa, atau Batak, atau gimana, Mas? Yang proses, It- empat proses itu. Empat proses itu Pak. Ya. Karena ini proses adaptasinya masing-masing para pendatang yang ada di Kabupaten Mukomuko itu dengan latar belakang background budaya yang berbeda. Pada umumnya mereka melewati empat fase itu Pak, baik itu Jawa, Minang, dan Batak nih Pak. Yang dari Jawa seperti apa prosesnya, Mas? Fase adaptasi misalnya. Seperti apa yang dari Jawa misalnya? Gambarannya. Secara kalau kita gambarkan Pak, mereka juga melalui empat fase ini Pak, sama dengan yang ada di eh, pendatang yang bersuku Minang ataupun Batak. Orang Jawa juga menempuh ataupun melalui proses empat fase adaptasi ini Pak. Ya, gimana maksudnya prosesnya seperti apa? Misalnya apakah dengan pernikahan, apakah dengan apa misalnya? Seperti apa dalam proses Kalau kesehariannya? kita lihat Pak, fase ini juga karena ini pada umumnya mereka ke sana itu ada faktor mencari pekerjaan, ada juga yang karena menikah dengan penduduk asli gitu Pak. Jadi ada akomodasi. Jadi proses inilah yang mereka lalui Pak, karena mereka ini sudah terbiasa dengan pola kehidupan masyarakat lokal. Jadi mereka ini juga mendapatkan suatu kepercayaan dari masyarakat lokal untuk menjadi pengurus kaum. Nah, ini pada umumnya di Kabupaten Bengkulu ini banyak Pak orang-orang yang sifatnya dari eh, Jawa yang menjadi kepala kaum, wakil kepala kaum ataupun orang tua kaum. Karena tadi berdasarkan basis sebelum merantau ini juga mereka juga dibekali dengan ilmu pengetahuan baik itu tentang agama syaratnya dan juga tentang bagaimana hidup bermasyarakat dan juga mereka lebih terbuka
terbuka proses penerimaan daripada budaya yang ada di Kumko, walaupun dalam keseharian bahasa-bahasa ini menjadi suatu keunikan tersendiri Pak, apalagi orang Jawa ini ketika mereka menggunakan kata petitif yang notabene itu adalah adat budaya dari Minang. Ini kalau ada semacam kelucuan tersendiri Pak dengan bahasa yang mereka gunakan, ada terlihat medoknya gitu Pak. Dalam mereka menyampaikan tata petitif dalam kegiatan adat seperti itu Pak. Nggak, ya itu satu. Kemudian misalnya ada nggak Mas buat tentang misalnya fase adaptasi dalam proses pernikahan atau kematian atau kelahiran, ada nggak dalam proses 4 fase Ada itu? Pak, Itu ada dijelaskan Pak. nggak di dalam itu penelitiannya? Ada saya jelaskan. Jadi proses interaksi itu terjadi ketika adanya yang dalam bahasa lokal itu acara baik bah undang-undangan, acara buruk bah hamba-hambawan, dalam arti kalau ada acara pernikahan hajatan seperti itu mereka diundang. Hmm. Tetapi kalau untuk acara kemalangan, kematian, musibah itu mereka datang secara kesadaran sendiri, Pak, tanpa proses undangan terlebih dahulu seperti itu, Pak. Inilah dinamika sosial yang ada di masyarakat, khususnya di Kabupaten Bumuko, seperti yang telah saya jabarkan di dalam si penelitian ini, Pak. Itu disuruh kabupaten atau ada kecamatan khusus yang masih full 100% misalnya Mas? Ini kalau kita eh, lihat, Pak, ini hampir, ini kan di Muko-Muko, Pak, masyarakatnya juga dibagi beberapa kecamatan, dalam artian ada desa yang ada di kecamatan itu Pak yang sifatnya itu rata-rata itu namanya SP Pak, SP ataupun satuan pemukiman, karena ada prosesnya transmigrasi di zaman Orde Baru. Muko menjadi salah satu sasaran daripada program em, itu migrasi tersebut Pak. Jadi ada satuan pemukiman seperti contoh itu di Kecamatan Air Majuto, di Kecamatan Air Majuto itu Pak rata-rata itu Jawa semua Pak. Nah, di Kecamatan Air Dikit itu ada 2 desa itu Jawa Pak, yang notabene penduduknya Pak, yaitu kayak desa, nama-nama desanya pun nama-nama di Jawa Pak, Wonosobo kayak itu Pak, apa Sidodadi, Mekar Mulia, artinya lebih identiknya seperti itu. Kalau desa-desa pemekaran ataupun desa-desa yang tujuan transmigrasi itu rata-rata mereka tidak menganut sistem kaum, Pak. Tapi kalau masyarakatnya itu adalah yang dihuni oleh masyarakat pribumi, itu mereka menganut sistem kaum, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Saya pikir itu sambil diperbaiki ya. Saran saya perbaikin berapa ini ya. Oh iya, Pak. Ejaan, koma itu masih banyak juga itu. Mungkin itu saja Bu Siap, Pak. Gusti. Terima kasih. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Gusti. Pak. Kedengeran nggak ada sama? Kedengeran nggak? Ya. Terima kasih Bu. Yo, terima kasih. Benar, yang dirasakan ya dan dinilai oleh pendatang ini merupakan fase yang paling nyaman. Dan mengapa? Silakan. Eh, Kalau kita lihat dari PASE ini kan tadi ada 2, ada 4. Yang pertama tadi itu honeymoon, terus ada yang ke selanjutnya frustasi, adjustment, dan juga resolution. Artinya kalau kita lihat pengakuan dari para informan khususnya yang berasal dari para pendatang, ada 2 fase yang mereka merasa nyaman, yaitu fase terakhir dan fase honeymoon. Fase honeymoon ini kenapa mereka lebih merasa nyaman ketika awal mereka datang. Mereka dikenalkan ataupun mendapati masyarakat lokal ini yang sifatnya welcome, terbuka terhadap mereka, yang penuh kehangatan. Artinya
para pendatang ini dulu kalau secara historisnya datang ke Mungko itu tanah pun mereka eh, diberikan izin darat, ini tidak sewa, ini menanam sayur. Kalau tanah bagi orang Mungko kan waktu secara awalnya itu tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi yang awal proses kedatangan mereka. Jadi mereka ini terkesan dengan cara tamahan daripada masyarakat lokal Mungko. Terus yang pasti yang terakhir ini, apalagi di itu ada yang full partisipasi, itu mereka lebih mendapatkan suatu kehormatan. Bagaimana mereka diberikan kepercayaan untuk menjabat di tempat tertinggi lah dalam suatu kaum, yaitu kepala kaum, orang tua kaum, wakil kepala kaum. Nah, jadi di fase ini mereka pun juga memiliki peran, merasa dihargai, merasa tersanjung. Inilah dua fase ini menurut peneliti, di mana para pendatang itu nyaman dengan keadaan seperti itu. Oke, iya, gitu. Saya honeymoon itu berapa bulan mereka?